Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 atau pada tanggal 11 Adar 5781, diambil dari Kitab Semot atau Keluaran 29 ayat 42 yang merupakan terus kelanjutan dan renungan pembacaan Torah kita yang berbunyi demikian saudaraku. Inilah persembahan bakaran yang terus menerus bagi generasi-generasimu di pintu kemah pertemuan di hadapan Yahweh, tempat aku dapat ditemui olehmu untuk berfirman kepadamu di sana. Saudaraku, ini adalah kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita tentang firekopnya adalah makanan untuk imam, saudaraku. Jadi setelah imam mendapatkan ketentuan, dan ini perintah dalam firman yang Bapa Yahweh sendiri yang menyatakan berkata, disampaikan kepada Moses, saudaraku. Jadi tidak main-main, saudaraku, dan ini harus dikerjakan. Imam itu mendapat pakaian, saudaraku, kemudian imam itu ditabiskan. Ya, ini imam pertama adalah Harun dan anak-anaknya, saudaraku. Kemudian ada dilakukan yaitu makanan yang diberikan kepada imam ini, saudaraku, yang harus disiapkan juga untuk penabisan ini, diberikan makan kepada imam dan dilakukan selama 7 hari, saudaraku. Dan setelah itu maka imam akan bekerja, dan Bapak Ibu memberikan suatu ketetapan setiap hari harus diberikan 2 ekor domba, saudaraku, pagi hari dan sore hari. Itu menjadi suatu hal yang keharusan di dalam mesbah, di dalam bait Elohim ini, saudaraku, di kemah pertemuan. Harus ada yang dikorbankan 2 ekor domba yang terus menerus, baik itu pagi maupun sore hari. Dan ini menjadi suatu ketetapan untuk terus menerus dilakukan di bait Elohim ini, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, saudaraku, di dalam perekop tentang tabernakel atau bait Elohim atau kemah pertemuan ini, saudaraku, memang bila kita lihat sangat repot sekali, saudaraku, karena Bapak yang menghendaki semuanya harus baik dan semuanya harus sempurna dan berkenan di hadapan Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh akan berkenan untuk turun di tempat itu. Semua disiapkan, semua harus benar-benar dikorbankan, saudaraku. Bukan hanya tenaga, juga biaya, di mana harus mengorbankan korban-korban domba bakaran setiap hari, saudaraku, di bait Elohim. Saudaraku, apa yang kita lakukan dengan kondisi kita sekarang, saudaraku? Tentu ini sudah jauh berbeda, karena memang di kondisi kita saat ini tidak seperti itu lagi, karena semuanya sudah ada penggenapan. Hanya lewat iman dan percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach, dialah yang sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita lewat pengorbanannya di kayu salib, saudaraku. Dan kita tidak perlu lagi mengambil bagian seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa Israel, atau khususnya imam besar ini Harun dan anak-anaknya dalam memperlakukan bait Elohim dalam seperti sekarang ini adalah bagaimana pelayanan di kehilat atau di gereja, saudaraku. Sekarang sudah tidak seperti itu. Namun pada waktu itu semua bangsa Israel akan dituntut untuk melakukan ini, saudaraku. Dan imam-imam melakukan ini harus mencurahkan pikiran, tenaga, dan biaya anggaran yang disiapkan dalam bentuk pengorbanan berupa domba-domba yang dibakar, yang dilakukan dipersembahkan setiap hari baik pagi maupun sore. Demikian juga persembahan-persembahan pada acara-acara penghapusan dosa yang lain. Saudaraku, kita harusnya bersyukur dengan kondisi kita sekarang ini. Kita tidak perlu lagi seperti itu. Apalagi kita mengucap syukur, kita sudah diberikan suatu tempat ibadah, yang dimana tempat ibadah itu sudah begitu nyaman, saudaraku. Dan kita hidup di negeri Indonesia ini, kita beribadah juga dalam keadaan baik,
tidak ada tekanan dalam kondisi sekarang ini saudaraku. Namun kita masih bermalas-malas untuk kita datang kepada melakukan ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan kudus, khususnya di hari Sabat yang memang Bapak Yahweh perintahkan untuk melakukan pertemuan kudus. Kita masih berpikir saudaraku, wah nantilah, aku masih sibuk, aku masih bekerja, pekerjaanku belum selesai, wah daganganku laris hari Sabtu. Waduh, apalagi aku belum bisa karena aku belum bisa beribadah, karena aku masih menunggu anakku harus baik dulu atau sebagainya, dengan bermacam-macam alasan saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan dengan firman pada pagi hari ini, kita jauh sekali saudaraku. Kita belum mempersiapkan apa-apa yang harus kita bawa ke Bait Elohim. Kita hanya membawa iman kita. Kita harus membawa hidup kita. Kita membawa hanya roh kita untuk datang ke Bait Elohim atau ke rumah Tuhan. Dan kita juga akan memberikan suatu persembahan yang memang itu sebagai persembahan syukur kita ikhlas kita saudaraku. Bukan ada sesuatu yang harus dipaksakan, namun kita masih sulit melakukan itu. Ini menjadi renungan kita. Ayo kita terus semangat saudaraku untuk melakukan ibadah-ibadah kita, karena lewat ibadah ini juga ada janji berkat, roti, makanan, dan air minum kita diberkati. Kita dijauhkan dari sakit penyakit, tidak ada kemandulan, tidak ada keguguran di negeri, di dalam kehidupan kita, dan jumlah hari-hari kita diperhitungkan oleh Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam ibadah-ibadah kita, khususnya dalam ibadah yang memang Bapa Yahweh perintahkan. Dan dari tempat ini saya berdoa Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita semua. Bapa Yahweh menyinari wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan ke wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa dan kuasa otoritas Bapa Yahweh atas kuasanya, semuanya pasti akan menjadi berhasil saudaraku. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan yang melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak akan dipermalukan saudaraku. Amin, haleluya, shalom saudaraku.